Ini dimulai. Dia datang. Siapa pria di sebelah pengantin? Ya. Dia sangat tampan. Siapa itu? Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hubungan yang kita miliki selama masa sekolah. Sederhana dan serius. Dari tidak dikenal menjadi sosok populer. Dia adalah sahabatnya, yang selalu mendukungnya, dan sekarang ini membawamu ke gerbang kebahagiaan. Awal yang hangat, untuk melihat. Bukankah ini Xiao Shangqi? Pengantin wanita terlihat luar biasa. Kemana ayahnya pergi? Mengapa? Secon Tiang Master Yunlan yang mengeluarkannya. Ya, mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Ya. Sekarang mempelai pria akan memegang Tengan Pengantin wanita, memberikannya kebahagiaan seumur hidup, ketergantungan dan pendampingan. Oke, sekarang mari kita saksikan Sirada Centimerica. Bersama itu, semua dimulai ketika mereka bertemu di luar. Siapa yang kamu coba tipu di sini? Apa ini? Secara akurat, Apakah kamu ingin aku membayarmu? Hadiah uang? Apa yang terjadi di sini? Setiap sen dicatat dalam akun. Apakah kamu pikir aku bisa menyentuhnya? tidak? Mengapa? Secara akurat. Tanya dirimu sendiri apa yang telah kamu berikan. Sejak kecil? Apa yang terjadi di sini? Aku. Tidak tahu. Oke, dengarkan. Aku tidak punya uang. Tapi kalau kau terus mendesakku, aku akan mati bersamamu. Mereka mati bersama kita. Apa yang terjadi di sini? Katakan pada kami bagaimana kau berencana melakukan ini. Anakku ini. Hampir waktunya. Kita bisa pergi sekarang. Siapa kau? Aku ayahnya. Orang tua. Pantas saja dia tidak ingin kita datang ke pernikahan. Ya. Hari ini seharusnya menjadi hari terpenting bagiku. Aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi penipuan. Penipuan? Apa maksudnya? Aku? Tidak tahu. Aku tidak pernah tahu bahwa wanita yang kucintai sebenarnya adalah penipu yang menyembunyikan identitasnya untuk mendekatiku. Tapi aku sangat sedih bahwa adikku ikut serta dalam penipuannya. Apakah mereka bekerja sama? APA Hubungan Amerika? Ya. Xiao Mingxuan. Cek kau memberikannya padaku. Aku yakin kau tahu identitas aslinya. Jika begitu, mengapa kau tidak memberitahuku? Mungkinkah kau menempatkannya di sampingku dengan sengaja? Apakah dia pion Yunlan? Jika ya, apa sebenarnya yang Yunlan rencanakan? Ya. Ini adalah penipuan antara. Ya. Ya, kurasa itu mungkin. Kau sampah rendah. Xiao Shangqi. Ini serius. Nyonya Chen, soal latar belakang asli Nyonya Chen, apakah kau benar-benar pion yang jenama Li Tuan Xiao? Nyonya Chen, bisakah kau menjawab pertanyaan kami? Xiao Mingxuan, kau menjebakku. Apakah kau memukulnya karena marah? Karena dia menghinamu? Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Bisakah kau menjawab pertanyaan kami? Selamat datang. Bisakah kau menjawab pertanyaan kami Minggir. tentang video itu? Silakan jawab pertanyaan kami. Tuan Xiao, silakan jawab pertanyaan kami. Selamat datang. Silakan jawab pertanyaan kami. Tembak. Apakah kau baik-baik saja di sini?
Bisakah kau bangun? Zhao Mingxuan membuat alasan hanya dalam beberapa menit. Dia bilang kau menipunya untuk menikah dengan keluarga Zhao. Dia menjadikanmu kambing hitam dalam sekejap. Apakah kau yakin ingin mempercayakan masa depanmu pada seseorang seperti dia? Bisakah kau menyebut ini kebahagiaan? Jika begitu, bisakah kau memberiku Xiao Shangqi? Tidak ada yang baik padaku. Sejak aku kecil aku tidak tahu seperti apa bahagia itu. Xiaoran, bisakah kau memberikannya padaku? Kau mendapatkan semua yang kau inginkan tanpa harus berusaha. Terlalu keras. Tembak. Tolong berikan padaku. Aku mohon padamu di sini. Aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan untukmu. Seseorang memposting klip pendek. Kalian berdua berpegangan tangan secara online. Aku menyesali keputusanku. Aku tidak ingin menikah lagi kamu. Bilang kamu akan selalu melindungiku. Apapun yang terjadi. Shangqi, bagaimana mereka mengambil video ini? Xiaoran. Shangqi, Bukan seperti yang kamu pikirkan. Shangqi, Xiaoran. Hi Xiaoran. Xiaoran. Hi Xiaoran. Dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Mereka mengedit video itu dengan sengaja. Aku percaya padamu. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Berapa lama kamu berencana merawat Chen VR? Aku adalah perencana pernikahan mereka. Aku sebagian bertanggung jawab atas yang terjadi pada pernikahannya aku. Sudah cukup tidak? Penting apakah dia membaca kapsul waktu, meminta Shen Meng mengganti lagu untuknya, memegang tangannya sebagai pengganti ayahnya, atau memukul Zhao Mingxuan untuknya? Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku ingin kembali ke Wushu. Aku sudah melupakan kapsul waktu itu sejak lama. Mengenai mengganti lagu aku, melakukannya agar pernikahan berjalan lancar. Video itu telah diedit dan itu cukup. Terakhir kali. Kami berpisah selama bertahun-tahun karena kesalahpahaman. Itu menghabiskan banyak waktuku. Kali ini aku bilang akan kembali ke Wushu bukan karena aku mencoba kabur. Aku percaya perasaanmu padaku. Tapi aku juga menyadari sesuatu. Selama kita di sini, kita harus menyelesaikan masalahnya untuknya. Sudah tertanam dalam sistem kita itu. Seperti takdir yang tak bisa kutentang. Xiaoran. Aku ingin kembali ke Wushu. Aku ingin kembali. Tidak peduli apakah masa lalu kita adalah surga atau fata morgana. Aku hanya ingin kembali ke hari-hari damai kita. Kamu tahu tidak? Belakangan ini aku sering memikirkan lari estafet kita waktu SMA. Selama bertahun-tahun, aku mengejarmu. Sementara kamu mengejarnya. Aku sudah lelah dengan itu. Kali ini aku ingin egois sekali. Xiao Shangqi, apakah kamu mau melepaskan semuanya di sini dan mengikutiku lagi? Tentu saja. Tapi aku perlu menyelesaikan kekacauan ini dulu. Xiaoran, bisakah kamu memberiku waktu? Berapa lama? 7 hari. Oke, aku akan menunggumu. Ini tidak cocok untukku. Xiaoran, sudah sampai di Wushu? Sudah. Oke.
Apa yang kamu coba lakukan di sini? Tidak ada jarang. Sekali Tuan Xiao masak bubur untukku. Aku cuma ingin mencobanya. Pasien seharusnya hanya berbaring di tempat tidur. Aku cuma ingin mencobanya. Tunggu sebentar. Hati-hati, cuacanya panas. Kamu tidak mengerti. Rasanya paling enak saat panas. Cantik sekali. Lumayan juga. Aku sedang flu tahu? Kamu bisa ketularan kamu. Mungkin sembuh kalau kamu kena flu dari dirimu sendiri. Ini makanlah selagi masih panas. Siaoran, aku pulang hari ini. Kenapa begitu? Pasti sibuk. Siaoran, bisakah kamu memberiku waktu? Berapa lama? 7 hari. Haruskah aku berhenti membuat alasan untuknya? Sudah 7 hari setelah semua ini. Siaoran, bisakah kamu memberiku waktu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? 7 hari. Halo Xiao Xiangqi? Aku sedang dalam perjalanan ke Hobo sekarang. Di mana kamu? Aku akan mencarimu. Di mana kamu sekarang? Aku. Baru saja masuk ke jalan tol, oke. Sampai jumpa di Cafe 31, oke. Aku bilang 7 hari. Aku terlambat. Kamu terlambat lebih dari 10 jam. Aku benar-benar sibuk belakangan ini. Aku punya banyak urusan rumah dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku berencana untuk mendirikan Departemen Penelitian Strategi Baru di Yunnan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek baru kami. Bagian baru di sini? Bukankah itu berarti kamu harus bolak-balik? Situasi di Hobo terus berubah. Di Wushu, hanya ada Jifeng yang mengelola. Kamu tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk itu. Jadi kamu tidak berencana untuk kembali ke Wushu? Aku berencana untuk kembali dan menemuimu. Itu karena beberapa hal. Lebih baik kalau kita jelaskan langsung bertatap muka. Siaoran. Ayo kita pisah.
Maaf aku. Baru sadar bahwa hubungan ini mungkin tidak begitu penting bagiku. Ketika seseorang tidak punya tujuan, berada dalam hubungan lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tapi sekarang, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku tahu. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk hubungan ini. Lee, Berhenti. Waktu yang tepat aku datang ke sini untuk putus denganmu juga. Kamu benar. Kalau soal putus, lebih baik membahasnya langsung bertatap muka. Aku akui bahwa aku sudah mengagumimu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak akan memulainya dari awal kalau aku tahu kamu hanya melakukannya karena bosan. Bagaimana kamu menghabiskan tahun terakhir di luar negeri? kenapa tiba-tiba kamu khawatir padaku? Sudah mencintaimu selama 8 tahun penuh. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti ini. Karena aku. Kamu bahkan menyimpan acar di kapsul waktu yang dulu kita gunakan untuk menyimpan impian Apa kita. hakmu untuk mengatur hidupku? Itu karena sahabat terbaikku sebenarnya sudah menjadi pacarku. Aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Aku tahu. Kamu akan mengerti aku. Sepertinya si orang sudah menguasai keahlian baru. Tidur setelah makan. Ini sangat mengejutkan. Xiaoran hanya bisa tidur di tempat yang lebih baik. Akhir-akhir ini, sama seperti saat di rumah dia, harus mendengarkan lagu rock di headsetnya, sampai dia tertidur. Dia juga sibuk dengan pekerjaannya, aku tidak merasa tubuhnya bisa menahan semua ini. Di mana dia? Kamera pengawas menunjukkan bahwa dia ada di sini. Kita akan kena masalah jika Tuan Wang mengetahui. Kita membiarkan orang asing masuk. Ayo pergi.
yang kamu lakukan di sini? Aku di sini karena urusan resmi. Bagaimana denganmu? Bukan urusanmu. Halo Sui, aku sedang keluar sekarang, kita bisa membahas desain. Saat aku kembali nanti. Di mana kamu? Aku di Damangshan. Aku sedang menunggu. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Ada wawancara. Lupakan saja, mari kita hentikan topik ini. Jangan bilang itu panti jompo King-san. Bagaimana kamu tahu? Hei, tunggu aku di sana. Aku akan menjemputmu. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah naik taksi sekarang. Kita bisa bicara setelah aku kembali. Tuan, ada apa? Sepertinya mobilnya rusak. Biarkan aku memeriksanya. Tuan, apakah Anda butuh bantuan? Apakah Anda membutuhkan derek untuk mobil Anda? Terima kasih. Tuan, bagaimana keadaannya? Tidak bisa diperbaiki. Tapi kita bertemu dengan orang baik hati. Dia akan menarik mobil kita, karena dia juga akan kembali oke. Nyonya, kita sudah sampai. Terima kasih, Pak. Jadi, di mana orang yang satunya? Saya ingin berterima kasih padanya. Dia sudah pergi sejak lama. Pak, terima kasih banyak. Jangan sungkan. Di mana pena rekaman saya? Hari ini tanggal 30 bulan ini hari Jumat. Ada total 7 panti jompo swasta di Wusu. Saat ini, tampaknya mereka tidak sepenuhnya terisi. Saya perlu memeriksa perbedaan harga dan fasilitasnya. Hari ini tanggal 28 bulan ini hari Rabu, saya harus menyampaikan berita tentang konflik win-win dengan rumah sakit hewan. Meskipun mereka saling berseteru, anjing-anjing itu tidak bersalah. Hari ini tanggal 27 bulan ini hari Selasa. Ingat untuk mentransfer uang sewa ke Li Hui dan membayar tagihan listrik. Kami kehabisan bir favoritnya toko. Serba sedang ada promosi, harus pergi membeli beberapa. Ini informasi untuk wawancara jam 3 sore. Hari ini tanggal 1 bulan ini awal bulan baru, saya harus memberikan wawancara di jalan yang tergenang air. Ingat,
untuk memakai sepatu bot hujan lain kali hujan. Hari ini hari kelima setelah putus dengan Xiao Shangqi. Saya tidur 4 jam hari ini. Itu setengah jam lebih lama dari kemarin. Semuanya pasti akan membaik. Masa lalu tetap di masa lalu. Saya harus melanjutkan hidup. Membiarkan imajinasi saya melambung tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Saya harus kembali bekerja. Saya tidak boleh mengecewakan Laila. Xia Oran, sudah lama sejak kamu datang. Di mana konferensi pers Kingshan? Belok kiri saat keluar untuk mencapai ballroom. Xia Oran. Xia Oran. Bisakah kamu tidak ikut campur dalam hal ini? Apa yang salah? Apa aku menentangmu? Maaf tentang itu. Tidak hanya akan aku ikut campur dalam kasus ini, tapi aku juga akan menyiapkan serangkaian laporan meliput insiden ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir dalam konferensi pers tentang transformasi dan peningkatan Panti Jompo Kingshan. Karena keterbatasan waktu, kita tidak punya cara untuk menyiapkan skor untuk kalian semua. Silakan duduk. Halo semuanya, saya Xiao Shangqi. Saya adalah orang yang bertanggung jawab baru untuk Panti Jompo di Kingshan. Perjanjian transfer telah selesai. Prosedur relevan sedang diselesaikan satu persatu. Di masa depan saya akan bertanggung jawab untuk mengelola Panti Jompo di Kingshan. Saya asumsikan kalian sudah membaca beritanya. Setelah relokasi selesai, kita akan mengubah Panti Jompo Kingshan menjadi Hotel Kingshan. Meskipun klien yang kita layani berbeda, saya tetap berharap ini adalah kelanjutan dari semangat Kingshan, yaitu menjauh dari keramaian, menyatu dengan alam, dan menyembuhkan jiwa. Permisi. Saat ini ada 57 penghuni di Panti Kingshan. Bagaimana mereka akan menetap? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kami juga sangat tertarik untuk membantu penghuni kami menetap di tempat lain. Saya bersedia memberikan mereka semua tambahan biaya kompensasi 30%. Untuk mereka yang mengalami kesulitan, mereka bisa tinggal di Hotel Jifeng sementara gratis sampai mereka menemukan tempat yang cocok. Jadi Tuan Xiao, apakah Anda sudah menerima persetujuan mereka untuk proposal Anda? Atau ini adalah upaya dari pihak Anda untuk pindah atau meyakinkan diri sendiri tentang ini? Ya, bagaimana Anda akan Mereka, apakah mereka punya pilihan lain? Jika mereka tidak ingin tinggal di Jifeng, waktu kita terbatas. Mari kita persingkat. Tanya jawab. Orang selalu memikirkan masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Untuk para lansia mereka ingin menggunakan uang paling sedikit untuk menemukan cara paling stabil untuk hidup lebih nyaman setelah pensiun. Tapi dari perspektif yang lebih besar, Kingshan Nursing Home adalah sebuah institusi. Sifat proyek ini adalah untuk menghasilkan keuntungan. Kingshan telah mengalami kerugian selama 7 kuartal berturut-turut. Jika kita terus mengalami kerugian seperti ini, kita akan tidak bertanggung jawab kepada karyawan kita dan masyarakat. Mengusir mereka dalam 1 minggu terlihat terburu-buru. Namun keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Saya mengerti sekarang. Tuan Xiao, saya membuat rencana ini untuk menghasilkan keuntungan bisnis. Semuanya harus mengalah pada uang, bukan? Di masa depan 1% dari keuntungan kuartal Kingshan Hotel akan disumbangkan ke Panti Jompo di kota kita. Kita akan melakukan kewajiban kita kepada masyarakat dengan melakukan apa yang kita tahu paling baik. Kita harus mencapai manfaat sosial yang lebih tinggi untuk masyarakat. Ini terlihat bagus. Ya, ini bagus untuk masyarakat. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Yunlan berkantor pusat di Hupu. Mr. Xiao, mengapa Anda memilih meninggalkan medan perang utama dan mengembangkan bisnis Anda di Wushu? Hupu adalah pasar Laut Merah. Itu sebabnya saya berencana untuk menjadi pemimpin di pasar Laut Biru seperti Wushu. Kebetulan saya punya kesempatan untuk mengambil alih Kingshan, lahan basah di Damangshan. Luar biasa. Saya sangat mencintai tempat ini. Di hati saya, tempat ini adalah tempat suci. Apakah ada yang punya pertanyaan? Kami telah menyiapkan beberapa makanan ringan untuk Anda semua. Jika Anda membutuhkannya, silakan nikmati di lounge. Terima kasih kepada semua.
Apa yang kamu lakukan di sini? Howie menggandeng kami makin malam. Saya di sini untuk menjemputmu. Saya baru saja bertemu Laila, dia bilang Anda datang ke Jifeng. Saya datang untuk menghadiri konferensi pers di Kingshan. Apakah Xiao Shangqi mencarimu lagi? Para ketua panti jompo meminta saya untuk membantu mereka. Saya hanya di sini untuk mengikuti berita. Anda mengeksposnya dengan berita Anda, sementara dia membalas dengan konferensi pers. Berapa lama kalian akan melakukan ini? Bukan begitu. Xiaoran, apakah dia di sini untuk menjemputmu? Di mana Mr. Xiao? Mr. Xiao sedang sibuk sekarang. Baiklah, sampaikan pesan padanya. Sejak dia kembali dia harus fokus pada karirnya dan menjauh dari kami. Sudahlah. Xiaoran, aku akan melanjutkan pekerjaanku dulu. Kami hanya berkomunikasi satu sama lain untuk urusan bisnis. Kamu membuatnya seolah masih peduli lebih baik kamu. Jangan melakukan itu. Dia yang duluan meninggalkanmu. Sejak dia membuat pilihan ini, itu berarti keadaan sudah tidak sama lagi. Kita hanya perlu membantu para lansia menetapkan berapa banyak dari mereka akan membantu aku. Kamu harus berhenti terlibat dengannya. Kamu benar. Daripada berdiskusi, kita harus melakukan sesuatu tentang itu. Saatnya mencari tempat yang cocok untuk mereka. Ayo pergi. Ayo kita makan malam bersama. Ini adalah wewangian yang dikirim oleh 4 pemasok yang tertarik bekerja sama dengan kita. Ciumlah. Dan lihat mana yang kamu kira. Bisa memilih satu dulu. Nanti kita bisa bertemu dengan orang yang bertanggung jawab. Apakah kamu suka bau itu? Ini dari perusahaan Sui Mingwei. Apakah mereka di sini? Ya, Ayo kita temui mereka. Xiao Shangqi. Kamu mencari Pak Pan dan meminta stafmu untuk membersihkan cat, bukan? Kenapa? Jawaban apa yang kamu inginkan? Aku melakukan semuanya untuk para lansia di panti jompo Kingshan itu. Tidak ada hubungannya denganmu. Sebagai seorang wartawan, aku perlu mencari kebenaran dan mendukung keadilan. Bahkan jika aku menghadapi kesulitan apapun, aku harus menanggungnya sendiri. Aku tidak membutuhkan kepedulian munafikmu. Kecemasan munafik? Dia Xiaoran. Anda terlalu berpikir deh. Proses pemisahan tidak akan lancar tanpa Anda. Manjakan ini sebagai hadiah rasa terima kasih. And you? Tidak. Dengarkan ketika saya bilang Anda untuk tetap ketinggalan. Sekarang Anda sudah mendapatkan diri Anda dalam banyak masalah. Bahkan masalah yang mereka hadapi selama rekonstruksi dapat diselesaikan dengan uang Anda. Mungkin tidak berguna untuk mereka. Seperti yang Anda lakukan pada saya. Anda tahu. Saya tahu apa yang Anda katakan US. Menjadi lebih banyak dan lebih seperti Zhao Mingxuan, bukan Anda? Tapi apa yang harus Anda lakukan? Xiaoran. Apa yang Anda lakukan? Tidak ada I. Datang ke sini hanya untuk dipersonalisasikan. Apa yang Anda lakukan di sini? Ya. Anda harus tinggal. Alih-alih di pabrik parfum Anda. Sixi Fragrances tidak akan pernah berfungsi dengan keluarga Xiao. Mereka tidak berhak mendapatkannya. Apakah menurut Anda pendapat pribadi Anda dapatkah mempengaruhi keputusan pabrik? Pabrik ini milik perusahaan saya, Te. Parfum No 3. Buatan perusahaan Anda luar biasa. Saat itu saya akan menelepon MS Fan Shishi sendiri. Sayangnya, ini adalah aroma wangi. Saya membuat untuk jalur retail saya sendiri Anda. Formula tidak akan mendapat. Kecuali Anda setuju dengan itu. Itu soalnya saya bikin. Khusus untuk dia Xiaoran A. Laporkan. Beritahu saya apa yang terjadi.
Mr. Zhang. Ini adalah berita palsu saya punya. Tidak pernah ditambahkan akun WeChat dari Departemen Keuangan Lisen. Apalagi mengambil sebagian darinya untuk membantu King Shan mengusir penduduknya. Tidak peduli apakah ini benar atau salah. Stasiun kami telah memulai penyelidikan. Sesuai dengan peraturan kamu, akan ditangguhkan untuk sementara waktu. Kembali dan tunggu pemberitahuan kami. Dan dia dihentikan karena itu. Namun dia masih tidak ingin melepaskannya. Maaf. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Saya telah mentransfer bagian saya kepada Anda. Ini tidak perlu. Keponakan Tuan San disuap. Awalnya saya curiga Anda adalah orang yang menyuap Tuan Pan. Jika Anda menyingkirkan Syekh yang paling keras kepala dulu itu, akan mudah untuk meyakinkan yang lain. Saya pernah memikirkan untuk melakukan ini sebelumnya. Tapi itu bukan untuk saya. Seseorang menggunakan rawat inap Tuan San sebagai alat tawar-menawar. Siapa ini? Zhao Mingxuan. Ketika dua pihak bersaing untuk kepentingan para syekh pers. Dan bahkan masyarakat itu sendiri terpengaruh. Tapi, cara Anda melakukan sesuatu, Anda hanya menyalahkan saya dan Lisen. Dan menunjuk jari Anda pada luka yang saya terima. Anda tidak mengambil bagian apapun. Bagaimana Anda tahu? Tentu saja, saya tahu orang seperti Anda sudah 3 bulan dan banyak hal telah berubah. Namun beberapa hal tidak akan pernah berubah kita. Harus melanjutkan dengan rencana kita sendiri. Saya berencana untuk memeriksa kerja Tuan Ban nanti saya. Pergi ke sana. Dia mengundurkan diri. Tidak hanya itu. Tapi kontak darurat Tuan San dalam database King San, juga teman lamanya. Dia meninggal tahun lalu. Nyonya Ho, aku tahu kamu punya prasangka terhadapku. Tapi kali ini kamu harus menganggap ini sebagai urusan resmi. Mari kita cari tahu kebenarannya bersama-sama. Jika kita butuh bukti, kita harus mulai menyelidiki King San. Bagaimana menurutmu? Jadi orang itu adalah kamu? Itu. Tidak bisa diperbaiki. Tapi kita bertemu dengan orang baik hati. Dia akan menarik mobil kita karena dia juga sedang dalam perjalanan pulang itu. Bukan apa-apa. Halo Sui, Kamu di mana? aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Ada hal penting? Kamu meneleponku beberapa kali. Dia baru saja mengambil ponselmu. Aku khawatir tentangmu. Aku baik-baik saja. Sedang menyelidiki. Aku akan meneleponmu nanti. Xiaoran? Xiao. Halo? Halo Tuan Xia? Kami tidak bisa melanjutkan pembangunan pada tanggal kelas. Tuan Wang bilang dia ingin penafian tambahan. Biarkan dia menandatanganinya, oke. Apakah bersikeras pada tanggal pemecatan ada hubungannya juga dengan Paman Xiao? Setelah ayahku meninggal, dia meninggalkan perjanjian transfer yang belum selesai itu adalah King San. 80% dari syarat-syaratnya sudah tercantum. Dia juga memutuskan tanggal pemecatannya. Jadi kamu mengambil tanggung jawab King Shan untuk memenuhi keinginan terakhir Paman Xiao?
Lebih dari itu, King San awalnya milik Deju, tapi dijual dengan harga murah. Sudah cukup mencurigakan. Ayahku melakukannya diam-diam juga. Setelah Zhao Mingxuan menerima kabar itu, dia datang ke sini untuk menangani aku. Tidak masalah apakah itu Tuan Pan atau Tuan Wang. Dia harus ikut serta. Dia melakukan ini untuk mencegah aku. Untuk membeli dan merestrukturisasi King San. Aku pikir. Dia menyembunyikan sesuatu. Tapi aku belum tahu apa itu. Aku hanya bisa melangkah satu persatu. Jika kamu sudah membersihkan nama King San segera daripada membantuku. Bab itu mungkin sudah selesai hari ini. Apa kamu tertarik padaku? Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Xia Oran. Terima kasih. Sulit bagimu untuk mengungkapkan perasaanmu tentang apa yang kamu lakukan hari ini, bukan? Aku hanya berpikir jika saja percakapan ini terjadi lebih awal. Apa yang kamu lakukan di sini? Xia Oran, ayo pulang. Apa Xiao Shangqi benar-benar bisa bermain basket? Aku belum melihatnya bermain basket sejak SMA. Aku penasaran apa yang memicunya. Aku menjauhkan diriku darinya ketika kalian bersama. Tapi lihat, apa yang kamu lakukan. Sejak kamu memilih untuk menyerah, kamu harus menjauh darinya. Siapa yang kamu pikir pemain terbaik? Aku pikir kamu hanya melihat Xiao Shangqi. Jika kamu mencetak triple punt ini, kamu harus menjauh dari Xia Oran dan meninggalkannya sendiri. Aku mengundurkan diri. Belum ada pemenang. Aku tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan. Xiao Shangqi, kalau kamu memilih untuk meninggalkannya, berarti kamu tidak punya hak untuk mencintainya. Sudah cukup. Aku bosan. Kalian bisa main lagi lain kali, sampai jumpa kami. Akan pergi sekarang. Pakai ini. Apa yang kamu lakukan? Seka keringatmu. Apa kamu sudah dipulihkan? Apakah Mr. San sudah kembali? Kamu bilang Zhao Mingxuan yang ada di belakangnya. Tapi sekarang, orang dengan akun resmi yang menanggung semua kesalahan. Kamu harus menghentikan penyelidikanmu. Ini sangat akurat. Kamu tidak akan menemukan petunjuk tentangnya. Apa rencanamu setelah ini? Jadi kamu sudah bertemu orang tuanya. Hubungan kami bukan seperti yang kamu pikirkan. Selain itu, ini tidak ada hubungannya denganmu.
Mereka tidak merobohkannya dengan cepat. Tempat ini terlihat mencurigakan. Mari kita berpisah. Aku akan ke sana, kamu bisa ke sana. Ini berisiko. Tapi lebih cepat seperti ini. Kalau ada yang datang, mereka akan pasti mengusir kita. Ayo cepat kamu. Harus hati-hati. Siapa di sana? Siapa di sana? Mr. Zhao Bilang, kita tidak boleh membiarkan siapapun masuk. Berhenti di situ, berhenti di situ. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Bos, ada orang yang mengambil foto di lantai 4. Kami tidak bisa menangkapnya. Dia melarikan diri. Berbicaralah. Apakah kalian terlibat? Foto apa yang kalian ambil? Tunjukkan ponselmu. Aku hanya seorang pejalan kaki. Bawa ini. Berhenti. Apa yang kalian coba lakukan? Tapi, Dengarkan. Aku sudah memanggil polisi. Kalian tunggu saja. Ayo pergi. Xiaoran? Baiklah. Lacak ponselnya. Ponselku. Bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana denganmu? Aku akan mencoba menemukan ponselnya. TAPI Mirka akan membawa balabantuan jika kau tidak ada yang akan tahu meskipun aku mati di sana. Kau tahu kan? Hubungi polisi untukku. Xiao Shanqi. Ambil jalan selatan. Selamat Dareng. Apakah ini 110? Aku perlu mengajukan laporan. Cepatlah, dia ada di panti Jompo Kingsan. Ada perkelahian di lokasi konstruksi. Benar, seseorang terluka. Cepatlah apa? Kamu sadar? Ponselku. Apa? Aku harus menemukan ponselku. Aku menyembunyikannya. Ada yang tidak beres dengan lokasi konstruksi di Kingshan. Aku mengambil foto mereka. Ini sangat penting. Kamu dan Sui pernah ke sana sebelumnya. Aku yakin orang-orang ini akan waspada tinggi. Jika mereka benar-benar mencoba menyembunyikan rahasia, akan berbahaya bagimu untuk kembali. Aku bisa melihat mereka bukan pekerja konstruksi biasa. Mereka menggunakan kekerasan saat melihat kita mengambil foto. Saya yakin itu karena mereka merasa bersalah. Ngomong-ngomong, di mana Sui? Dia baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Kamu juga terluka? Cuma lecet, aku baik-baik saja. Maaf, kamu kena masalah karena aku. Tidak APA aku kesana untuk sensasinya. Tapi kamu, mereka, memecat kamu. Saat kamu mencoba mengumpulkan bukti, itu benar-benar menakutkan. Aku akan traktir kamu minum. Xiaoran, aku tidak bisa menemukan ponselnya. Kita kehilangan buktinya. Jadi apakah kita masih akan berpesta? Tentu saja. Kamu mau makan apa? Kita belum banyak bersenang-senang beberapa hari ini. Karena ini, kenapa kita tidak pergi jalan-jalan? Tentu kita bisa mengundang Li Hui, Feng, dan yang lainnya. Kenapa kita harus? Mirka tidak melakukan APA. Kamu baik-baik saja. Kalau cuma kita berdua? Oke.
Bagaimana menurutmu? Bahkan seseorang seperti aku terlihat seperti sukses saat aku berdiri di sini kan? Kukira kamu membawaku ke tempat lain. Jadi kita ke sini untuk mengunjungi pabrik parfummu? Bukankah orang selalu bilang bahwa pria paling menarik saat mereka bekerja keras? Apakah kamu tidak berpikir begitu? Setelah meninggalkan A2O, aku menyadari bahwa wewangian sebenarnya bisa membantu tidur. Setelah itu aku datang ke pabrik ibuku, aku berpikir aku harus menciptakan sesuatu. Tapi mereka tidak menjual produk mereka sendiri. Jadi aku iseng dan membuat sebuah garis retail untuk diriku sendiri. Mau coba lihat? Tentu saja. Ayo pergi. Disinilah aku menghabiskan beberapa bulan mengembangkan aromaterapi tidur untukmu. Ini paket demo setengah matang. Untukmu aku. Nggak yakin mereka bisa membantu orang tidur. Pilih saja yang kamu suka. Aku akan memasarkannya dan menyelesaikan proyek ini. Lakukanlah. Cepat. Kita ada tempat lain untuk dituju setelah ini. Kalau gitu aku pilih yang ini. Ini warna hijau tua favoritmu, oke. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Nggak ada acara terbaru, cuma beberapa toko yang buka. Rasa apa ini? 5 dalam 1 mewah. 5 dalam 1. Kenapa nggak ada es krim rasa mangga? Kamu nggak suka mangga. Aku tahu. Aku beli kue mangga hanya karena aku. Juga tahu kamu nggak tahan minuman keras. Untuk minuman minum hanya jus jeruk tanpa ampasnya. Kamu nggak suka hari hujan dan kamu suka hijau tua. Aku bilang pilih rasa yang kamu mau. Kenapa aku malah pilih rasa yang aku suka? Kamu menolakku saat ulang tahun Li Hui. Waktu itu aku pikir itu bukan apa-apa itu. Seperti tantangan buatku. Aku berpikir, perasaanmu terhadap Xiao Shangqi mungkin hilang sebelum perasaanmu padaku hilang. Tapi sayangnya, perasaanmu padanya selalu ada. Ketika aku kembali dari Hobo, aku memutuskan aku harus menyusulmu kali ini. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini bagaimanapun juga. Tapi aku tahu kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku berpikir, setidaknya aku harus menemanimu di saat-saat terendahmu. Tapi kemudian, Xiao Shangqi masuk ke hatimu lagi, sebelum saat-saat terburukmu berakhir. Sui Minghui. Maafkan aku. Jangan minta maaf dulu. Aku punya sesuatu yang kusayangkan, dan ingin ku selesaikan bersamamu. Baiklah. Aku sudah mengungkapkan semua yang ingin kukatakan. Sekarang aku tidak ada penyesalan lagi. Seseorang mengungkapkan perasaannya. Xia Oran. Mungkin aku tidak pernah punya kesempatan untuk berada di sisimu. Tapi aku harap kamu bisa memilih hal-hal dan orang yang kamu inginkan. Aku berharap kamu bahagia. 1.
Hal terakhir. Aku melihat Xiao Shangqi di lokasi konstruksi hari itu. Tapi mereka akan membawa bala bantuan jika kamu Tidak ada yang akan tahu bahkan jika aku mati di sana. Kamu tahu kan? Tolong telepon polisi untukku. Xiao Shangqi, ambil jalan selatan. Selamat datang. Halo, apakah ini 110? Cepat angkat teleponnya. Baik, ada apa? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Xiaoran? Aku baru sampai di rumah sakit. Bagaimana denganmu? Untungnya polisi datang tepat waktu. Apa kamu terluka? Itu hanya luka ringan. Jangan beritahu Xiaoran tentang ini. Apa yang terjadi di sini? Ponselmu sudah ditemukan. Dia menambahkan bahwa dia menderita luka ringan. Sui Minghui, aku akan ingat ini. Tunggu saja. Kesempatan ini layak dirayakan. Xiaoran. Kamu kejam. Aku tidak akan menyelamatkanmu jika tahu kau begitu kejam. Bukan begitu. Aku seharusnya tidak mempercayakanmu pada bajingan itu. Kamu terlihat sangat menikmati ya. Kamu bertindak sendiri. Kenapa menyalahkan aku untuk itu? Kamu tahu betapa berbahayanya itu? Berani sekali kamu bilang ke Sui itu cuma luka ringan? Tidak apa-apa aku. Tidak perlu operasi. Aku hanya perlu istirahat dan pulih. Bagaimana kamu menemukan ponselku? Sui Mingwei memberitahuku di mana kamu berada. Aku melakukan beberapa pelacakan, tapi ponselnya rusak. Aku sudah bilang ke Lin Song untuk mengirimnya ke reparasi. Aku tidak tahu apakah kita bisa mengekspor gambar dan data di dalamnya. Sebenarnya aku tidak yakin. Apakah kita bisa menggunakan foto-foto itu? Aku sudah tahu sejak lama bahwa Zhao Mingxuan sedang merenovasi gedung itu, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan merobohkan seluruh gedung. Rencana Deju untuk membangun resor di Damangshan sudah direncanakan sejak lama. Jika mereka memasukkan tanah King San ke dalam rencana dan mendesain ulang, akan ada perubahan besar. Perubahan rencana? Jika begitu mereka seharusnya menanamkan lebih banyak sumber daya ke dalamnya. Awalnya aku ingin membeli King San dan memancing Zhao Mingxuan ke Wushu. Dengan mengambil inisiatif dia pasti akan terpancing. Kalau dia pikir, ini adalah langkah terakhirku. Selama proses ini dia akan mencoba menjebakku dan menghabiskan modal yang kumiliki dari hipotek Jifeng sampai aku kehilangan segalanya. Tapi aku tidak menyangka dia akan membeli King San dengan harga berapapun, tanpa peduli. Pendapat kolektif grup Deju itu bukan gaya dia, tapi sepertinya dia sedang panik. Jaga rumah, oke? Masker tidur penyumbat telinga. Mr. Xiao.
Cuaca semakin dingin. Rumah sakit tidak selengkap hotel Anda. Anda bisa masuk angin seperti ini. Anda akan mendapatkan perawatan. Jika terkena pneumonia karena ini, apa yang salah? Pasien lain. Hanya ingin membersihkan tubuh mereka. Dia bersikeras mencuci kepalanya. Dia akan mudah masuk engine. Dia tidak bisa hidup tanpa mencuci kepalanya. Terapi aku membawa pengering rambut. Terima kasih. Ini dia. Terima kasih. Biarkan aku yang melakukannya. Maaf tentang itu. Ketika aku memintamu untuk mengemas beberapa barangku untuk tinggal di rumah sakit, dia melupakan banyak hal. Dia bahkan tidak membawakan aku sepasang kaos kaki. Maaf atas ketidaknyamanannya. Dia tidak tahu di mana Anda Menyimpan barang-barang Anda. Mr. Xiao, Anda pasti kelaparan. Aku khawatir tidak ada yang merawat Anda. Itulah mengapa aku buru-buru ke sini. Setelah membawa San, aku akan santai saja jika tahu ini akan terjadi. Dia bilang dia butuh beberapa kebutuhan sehari-hari. Selamat tinggal di rumah sakit. Aku pergi mengambilnya untuk dia. Ini. Saatnya aku pergi. Kamu bisa mengeringkan rambutnya. Xiaoran, jangan lakukan itu. Lihat, aku harus mengambil alih semua pekerjaan di Jifeng. Setelah dia dirawat di rumah sakit, aku juga harus merawat matahari. Seperti yang kamu lihat, aku hampir menjadi pria parubaya sekarang. Tubuhku tidak bisa terus seperti ini. Bahkan kantong mataku terlihat. Lihat. tidak ada yang memaksamu datang. Kamu kenal baik dengan Tuan Xiao. Dia pemilih dan punya temperamen buruk. Siniwa orang sedang kasar kepada staf medis di sini. Kalau kamu ada waktu, bisakah kau datang ke sini dan merawatnya untukku? Dia tidak punya keluarga di sini. Dia terluka karena aku. Ini adalah tugasku untuk merawatnya. Ini yang aku tangguh-tangguh. Aku akan memberikan kontakmu ke dokter. Tuan Xiao, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa cari Xiaoran. Oke, ini makanannya. Aku taruh di sini. Kalian bisa lanjut. Silakan keringkan rambutnya. Aku duluan pergi. Dia akan kedinginan. Kalau rambutnya tidak dikeringkan, tulang rusuknya tidak bisa tahan. Silakan lanjutkan. Maaf tentang itu. Ayo keringkan rambutmu. Xiaoran. Terima kasih. Dia demam tinggi. 392 degrees Celsius. Kita harus memantaunya dengan ketat. Semoga tidak berkembang menjadi pneumonia. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini malam ini. Oke, terima kasih. Lin Zong. Kamu bisa urusan aku. Akan tinggal oke. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Jangan khawatir. Kamu tidak pantas dicintai. Kamu tidak pantas bahagia. Kamu tidak bisa mempertahankan apa yang kamu cintai. Setelah kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak akan pernah mendapatkannya kembali.
Lin Zong. Aku di sini untuk mengambil makanannya. Biarkan aku yang mengantarkannya hari ini. Bagaimana dengan San? Xiao Xiangqi mengirimiku pesan dan memintaku untuk tetap di rumah. Bagaimana pemulihannya? Waktu yang tepat. Tolong yakinkan dia. Dia bahkan tidak minum obatnya sekarang. Obat kemarin masih ada di mejanya. Mau dipecat. Dokter tidak akan pernah mengizinkannya. Keluar jika dia tetap seperti ini. Aku akan urus urusanku sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu yang memanggilnya ke sini? Aku. Biarkan aku bicara dengannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu bertingkah aneh sejak demammu turun. Lin Zong bilang bahwa kamu belum tidur atau makan selama 2 hari terakhir. Kamu hanya menatap keluar jendela. Kamu tidak akan sembuh jika seperti itu. Terima kasih sudah merawatku. Kamu bisa mengabaikanku sekarang. Apa kamu ingin aku berhenti peduli padamu lagi? Apa hakmu untuk menyuruhku? Apakah menyenangkan bagimu untuk menyuruh-nyuruhku? Apa yang Zhao Mingxuan katakan padamu? Aku tahu. Kamu tidak mempercayaiku. Ketika kita bersama, aku pikir aku tidak cukup layak untuk berbagi beban denganmu. Apalagi sekarang. Baiklah, aku akan bergerak duluan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mungkin dia benar. Aku akan selalu menjadi yang kalah. Saudaraku menjadi lumpuh karenanya. Pada saat itu dialah yang menyuruhku keluar dari perahu. Dia telah menjadi penyebab penderitaanku selama 20 tahun terakhir. Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku tidak ingin dia menyakiti orang-orang yang aku pedulikan lagi. Xia Oran. Aku takut. Karena kamu tidak mengonsumsi apapun, kamu akan membuang sumber daya rumah sakit. Ganti dan ikuti aku. Bagaimana kamu menemukannya? Kalian. Xia Oran, kalian mau kemana? Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Apa yang dia butuhkan sekarang bukan terapi fisik, Paman. Bibi, suatu kehormatan bertemu dengan kalian. Paman Xiao lama tidak bertemu. Maaf, aku baru mengunjungi kalian sekarang. Aku bisa merasakannya. Meskipun kalian terlihat tegas, sebagian besar orang tua di dunia sama. Semakin mereka peduli, semakin mereka panik. Terkadang, mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan cinta mereka kepada kita. Itulah mengapa mereka berpura-pura tegas. Tapi aku tahu kalian mencintainya dari hati. Aku rasa kalian tidak menanam apapun dengan Xiao Xiangqi, kan? Dari yang aku ingat, aku pikir kalian tidak merayakan ulang tahunnya dengannya sebelumnya. Xiao Xiangqi yang kukenal selalu menjaga jarak dari orang-orang untuk waktu yang lama.
Dia selalu cemberut. Sepertinya dia memakai topeng. Tapi sebagai sahabatnya, aku tahu dia rindu perhatian dari orang lain. Sekarang kebenarannya terungkap. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa kita perbaiki saat ini. Kamu beristirahat di sini. Tapi dia, anakmu ada di sini. Dia tidak baik-baik saja. Dia tidak makan minum atau tidur. Jika dia terus seperti ini, tubuhnya tidak akan kuat. Dia ingin berkelana tanpa tujuan. Dia pikir dia tidak perlu dicintai. Dia pikir dia tidak perlu khawatir. Paman Xiao, apakah ini yang ingin kamu lihat? Kamu membangun Yunlan dari nol dan memberikan keluarga untuk kedua anakmu. Sekarang kamu tidak ada. Apakah itu berarti keluarga bisa bubar sekarang? Apakah kamu tidak lagi punya harapan untuk Xiao Shangqi? Apakah semuanya tidak lagi penting bagimu? Apakah kamu tidak merasa menyesal ketika meninggalkan dunia ini? Xiao Shangqi, aku yakin kamu punya jawaban untuk semua pertanyaan ini. Jika tidak, kamu bisa berdiri di sini dan temukan jawabannya di depan makam Paman Xiao. Hal-hal yang kujaga. Akan kuambil satu persatu. Maaf. Sejak kecil aku tidak pernah meneteskan air mata di depan ayahku. Selagi kita masih hidup, hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk adalah hidup dengan baik. Xiaoran. Terima kasih. Tidak apa-apa. Senang melihatmu bisa mengumpulkan dirimu sendiri. Pemandangan di sini sebenarnya tidak buruk. Pada siang hari, tidak seperti malam itu, sangat gelap. Saat itu, kalau saja aku lebih sabar, mungkin aku bisa menunggu sampai matahari terbit dan melihat pemandangan yang berbeda di hadapanku. MS Liu, lama tidak bertemu. Xiaoran, Mr. MA memintaku untuk merekam siaran. Mr. Xiao sudah tiba. Kalian memiliki kerjasama yang hebat di sini. Acara sudah tidak tayang lagi, tapi kalian masih punya kesempatan untuk merekam iklan bersama. Bukan begitu, Mr. Xiao? Apakah itu iklan giving? Saya menghargai bantuanmu, MS Ho. Mr. Xiao, apakah kamu tidak sibuk dengan banyak hal? Bagaimana kamu punya waktu untuk mengawasi iklan kecil ini? Aku sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang aku sedang pulih, jadi aku benar-benar bebas. Tapi, kesehatanku sekarang baik. Jadi mari kita mulai. Apakah ini menyenangkan, Xiao Shangqi? Lin Zhou mengirimku ke sini pada menit terakhir. Aku tidak tahu kau akan mendaftar untuk program ini. Tapi aku bilang pada Mr. MA bahwa program Aid for All memberikan makna yang berbeda bagiku. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Xiaoran,
Mengapa Anda simpan dari saya akhir-akhir ini? Anda bahkan tidak menanggapi teks saya. Tidak tetap terhubung dengan Anda adalah ketidaknyaman terbaik bagi pacar Anda. Belum tahu Anda? Saya tahu. Tapi bisakah kita bicara tentang ini dengan tenang? Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa sikap Anda terhadap saya berubah setiap kali Chen Feier muncul? Saya memikirkan tentang ini. Masalahnya bukan Chen Feier dia. Tampilannya adalah apa yang mengingatkan saya. Bagaimana kami? Akhirnya seperti ini. Xiaoran. Saya admit TJ, sebagian tindakan saya dan menarik Mei menyebabkan Anda salah paham. Mohon maaf untuk itu. Tapi tanda-tanda api, Madame King, bahwa orang-orang tidak bisa lupa arah mereka memutuskan karena perasaan sementara. Kami tidak pernah di jalan yang sama. Tapi bagaimana jika seseorang tidak sengaja mengambil jalan yang salah? Kemudian lanjutkan dengan cara ini. Saya mengerti. Lalu Anda bisa kembali terlebih dahulu. Saya akan kembali di dalam nanti his. Sekretaris Said. Ini adalah informasi asli untuk kedua proyek ini. Palsu di perusahaannya. Zhao Mingxuan terkunci. Kedua dokumen ini dalam penyimpanan. Saya terburu-buru saat pergi. Jadi saya hanya dapat mengambil beberapa halaman dari itu. Jadi tidak lengkap, Ti. Tidak masalah. Selama kita tahu di mana untuk melihatnya, tidak perlu lagi mencari jarum di sebuah manset. Kenapa? Aku cinta Woso. Aku mau mulai hidup baru di sini. Jangan khawatir, aku akan mulai hidup baru di sini, sendiri. Xiao Shangqi, kamu kenal aku selama bertahun-tahun. Aku selalu hitung setiap langkah sebelum bertindak. Tapi saat sampai di wusu aku, nyadar bakal lebih sedikit kejutan. Kalau aku ambil sikap disensia, aku baru nyadar. Kalau kebahagiaan itu kekuatan, yang gak tergantung sama nasib dan keberuntungan. Apalagi kesepakatan. Jadi aku cuma mau coba melangkah ke masa depan yang belum diketahui, dan lihat apakah aku bisa dapat yang aku mau. Terima kasih. Aku pergi dulu. Kenapa dia juga di sini? Dia niat banget ikutin aku. Aku belum pernah lihat orang yang sebandel itu. Apa kamu? Nggak ada apa-apa. Nggak akan ada apa-apa lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Semuanya pasti akan berakhir baik pada akhirnya. Kalau belum baik, berarti belum akhir. Xiaoran aku. Gak pikir ini sudah berakhir antara kita. Masih terlalu dini untuk bilang akhir. Mungkin dua orang. Nggak harus saling mencintai untuk dianggap sebagai akhir dari cinta. Kalau ini bukan jenis akhirnya lalu apa? Aku nggak mau hubungan ini lagi. Aku nggak mau buat kesalahan yang sama lagi. Itu kayaknya akhir hariku. Sudah cukup. Kalian bisa bicara tentang pekerjaan kalian secara pribadi. Lehate APA yang mau makan pesan apa yang kamu mau. Hari ini aku yang traktir. Oke. Kamu lebih berani setelah menandatangani kontrak. Omong kosong. Apakah kamu sudah menandatangani kontrak? Itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Itu hanya perusahaan kecil. Mereka bahkan belum membayar bonus penandatanganannya. Aku tahu ada beberapa yang tidak suka. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Siapa yang peduli dengan apa yang kamu lakukan? Aku akan sibuk. Mulai besok, aku akan meluncurkan parfum bantu tidurku sendiri di pasaran. Apakah itu akan segera tersedia di pasaran? Ini mengesankan. Semoga penjualanmu sukses. Selamat Tuan Sui. Tuan Sui.
Aku sudah kembali. Mengapa kamu di sini? Lin Zong memberitahuku, kamu sedang dalam perjalanan kembali. Jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Sudahlah. Terima kasih sudah datang.